Tohnya, jadi kalau misalnya Anda ya. pakai jilbab, ya kalau nggak pakai helm, polisinya pasrah, saudara. Kalau Anda pakai gamis itu ya, pakai orang-orang kiai-kiai itu, ustadz-ustadz, terus pakai sorban, pakai helmnya gimana? Begitu ada tilang marah, galakannya pakai sorban ini daripada pakai helm, daripada polisinya kan. Dan akhirnya biasanya Hmm. lolos, biasanya akhirnya nggak ditilang, ya kan? Nah itu contoh ya. Terus kedua contoh, ini ya, eh, ini hari ini ada si Kumaila nih ya, hari ini Kumaila dia ada upload YouTube bagus ya. 300 orang laki-laki di Pakistan menggeruduk satu orang wanita ya gara-gara 300 orang lawan satu orang ya entah nih. Itu baru kejadian di Pakistan. Ada perempuan yang pakai dress, ada kaligrafi Arabnya, dan itu chaos banget. Dia dikepung 300-an orang laki-laki, nggak bisa keluar dari restoran dan dituduh melakukan penistaan agama. Dia dikira pakai baju bertuliskan ayat Quran. Kerumunan orang itu pada minta perempuan itu buka bajunya dan ada teriak-teriak ngancem mau menggal kepalanya. Nah terus akhirnya ada polisi yang datang dan ngejelasin ke kerumunan itu kalau itu tulisan Arab, tulisan itu Hawa yang artinya manis atau cantik gitu, bukan ayat suci. Akhirnya perempuan itu didampingi polisi. Repot ini kan makanya Indonesia artis Monica itu dari mana? Konoha ya. Coba udah salah ngamuk galak banter ya kan terus nggak merasa salah ya kan. Nah ini kan repot saudara. Anda tinggal di negara begini Anda mau jadi apa coba? Tadi tadi yang tagar tadi Anda mau jadi apa coba di Kacau, negara kacau. begini? Nanti bisa sambung lagi. Pak Urang Oke, lanjut, Pak. silakan. Silakan. Ya, Pak Urang. shalom, Pak Ya, Ade, Bapak Ibu Salam, sekalian. Hmm. Sorry Pak ya, saya ikut nimbrung Pak ya. Hmm. Mungkin saya ini kali eh, berbeda pendapat dengan Tasya ya soal kualitas pendidikan Indonesia itu kurang menghuni ya katanya tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya lihat sih nggak juga ya. Kalau saya lihat nggak juga. Seperti saya lah kan. Nah kebetulan kan saya dari daerah ini Pak. Hmm. Dari daerah terpencil di Sumatera kan. Punya apa pengalaman kuliah di apa di kampus inilah punya nama lah di Jakarta ini kan gitu waktu satunya. Nah nilai akademik saya juga nggak jelek-jelek amat, termasuk bagus lah. Dan prestasi saya di kampus dan di luar kampus itu termasuk lumayan lah Pak ya. Namun ketika saya apa wisuda udah lulus, saya masuk ke dunia pekerjaan, itu kadang persyaratannya suka aneh-aneh loh Pak. Suka aneh-aneh, beneran Pak. Nah, salah satunya Pak ya, saya boleh cerita singkat. Saya udah mengikuti tes sampai 5 kali datang ke perusahaan itu. Hanya gara-gara saya nggak bisa bawa mobil. Saya kan orang kampung Pak ya, nggak punya Hmm. mobil. Ya wajar lah saya nggak bisa pakai mobil kan Pak. Hanya gara-gara saya nggak bisa bawa mobil, saya nggak diterima Pak. Saya nggak diterima. Coba, padahal saya bukan jadi supir melamarnya. Dan saya seorang apa ya? Saya bukannya lulusan di kampus yang ece-ece, punya nama juga loh Pak. Dan prestasi saya bukannya nggak ada prestasi. Prestasi saya di dalam kampus sama luar kampus itu ada Pak. Tapi ketika saya melamar kerja itu persyaratannya macam-macam Pak. Salah satunya itu. Terus ada juga di formulir lamaran itu ada kolom apa namanya rekomendasi. Lah kita orang kampung mana tahu orang-orang hebat di Jakarta ini. Kita datang ke Jakarta untuk ilmu doang kan, nggak aneh-aneh kan. Tapi kita dituntut yang aneh-aneh. Ibaratnya harus ada kenal si Anu, orang dalam si Anu, ya kita nggak akan bisa menjangkau hal tersebut. Jadi kuliah bagus di Indonesia ini nggak ada gunanya. Jadi kayak bang-bang uang aja, bang-bang waktu aja sih Pak jatuhnya itu. Itulah mungkin salah satu bentuk kekecewaan kenapa ada kabur aja dulu karena seperti apa ya nggak ada gunanya gitu loh Pak. Beneran Pak. Jadi
di Indonesia ini Pak, kalau melamar kerja itu banyak tetek bengeknya Pak, beneran Pak. Padahal gaji nggak seberapa. Bahkan saya pernah itu Pak, perusahaan swasta skala internasional. Itu gajinya Bapak tahu nggak berapa? Di bawah UMR. Waduh. Bahkan di BD itu, benar loh Pak. Alasannya probation, lihat dulu yang segala macam. Di situ kan udah keterlaluan Pak. Sedangkan kita kan butuh biaya kos-kosan juga Pak. Biaya kosan di Jakarta aja udah berapa juta Pak per bulan. Belum lagi parkirnya nanti di kantor itu Pak. Jadi nggak manusiawi Pak. Jadi itu wajar Pak, kabur aja dulu karena memang nggak manusiawi dan pemerintah nggak peduli akan hal tersebut Pak. Bapak perhatikan aja lah pejabat di negara ini. Cobalah apa pendidikan dia, lulusan apa dia? Hanya karena kenal dekat terus tiba-tiba dapat jabatan tinggi. Jadi nggak ada gunanya Pak pintar di negara ini Pak, nggak ada gunanya. Kalau kita nggak punya koneksi kuat itu nggak ada gunanya Pak. Di situ mungkin salah satu bentuk kekecewaan warga negara ini Pak. Terus terang Pak, karena saya ngalami sendiri Pak gimana. Harapan kita kan ibarat sekolah tinggi-tinggi kan bisa dapat pekerjaan lebih baik kan Pak, berubah hidup keluarga kita. Tapi endingnya nihil gitu loh. Kalau kita nggak kenal si Anu, itu sih Pak kalau saya boleh cerita dikit Pak. Itu Pak. Ya berarti ya. Orang ada di mana orang? Saya kebetulan di Jakarta Pak. Jakarta ya. Cuman dulu awal-awal, jadi saya ada kesempatan kuliah S1 di Jakarta ini Pak. Dan kampusnya juga lumayan ini dan dosennya juga lulusan dari luar negeri Pak. Jadi nggak kampus saya cecek juga. Tapi faktanya nggak segampang itu Pak cari kerjaan di Jakarta. Nggak segampang itu. Itu Pak. Iya, iya. Ya benar Itu Pak aja, Urang, Pak. saya tambahin dikit. Zaman dulu kalau pendaftaran pekerjaan itu ada yang malah yang tanya tinggi badan, ya kan, berat badan, panjang Ada, Pak, rambut, ada. warna mata. Sekarang masih ada nggak sekarang? Masih Masih, Pak. untuk masih Pak, masih. Tapi kan kebetulan saya tinggi juga nggak masalah. Cuman koneksi ini yang susah Pak. Sedangkan kita kan orang kampung Pak. Kita orang kampung, kita mana kenal sama si Anu-Anu. Fokus kita kan untuk belajar doang Pak di kampus itu Pak. Wah, terus kita coba untuk cari prestasi di luar kampus juga, di dalam kampus. Ya, Di Amerika nggak boleh itu. Tanya lagi warna kulit, berat badan, itu kan diskriminasi sekali tuh. Enggak Pak Andi, Makanya. kalau di Indonesia, ya, bilang aja, orang mesti terjun di bidang beranalisa gitu. Saya kembali, lowongan apa yang Anda mau cari? Di pegawai negeri itu, di militer, di polisi itu. Kalau di militer itu dari tunggu anaknya, kalau bapaknya pensiun. Begitu juga di kepolisian. Ya, saya kembali ke main itu dulu ya, ke bidang kepegawaian negeri aja dulu. Di semua kepegawaian negeri, bapak-bapaknya, ibu-ibunya itu sudah ditunggu anaknya setelah pensiun. Ini yang merusak sistem negara yang dari dulu tahun-tahun ya 30 tahun lalu kita kritisi itu. Sekarang kalau kita bicara dunia BUMN, you pinter nenek moyang, you punya kue, mereka nggak pakai gitu. Karena sudah ada anak yang menunggu dia. Itu yang sistem yang rusak di negara, yang negara tidak pernah lihat. Karena apa? Karena Islamnya ini. Kenapa? Kalau kita kembali ke Islam itu aja pokoknya di sana. Kita mau adu argumentasi dalam bentuk apapun. You punya intelektual, you mau pakai dimanapun, mereka tidak akan pakai. Itu jujur saya. Ya. Pengalaman saya di Jakarta 10 tahun sama seperti itu. Yang penting di negara kita cuma satu. Rakyat Indonesia harus dengar. Sia-sialah orang sekarang kalau dia lulus di perguruan tinggi, incarannya cuma PNS, ASN. Itu aja konteksnya. Tetapi percuma, waktu Anda masuk ke situ sudah diincar orang lain. Oke, kalau tidak percaya sama saya, Anda lihat di militer, setiap kali ada lulusan itu yang hadir di situ, bapaknya yang militer. Lagi memeluk anak yang militer. Apa dia akabri, mau nenek moyang, tetek moyang apa, sama. Ya, itu aja kuncinya. Sekarang solusinya apa kalau you punya intelektual tidak dipakai? Ya harus berwira swasta, pulang kampung ya.
piara babi lah, terjadi pertanian atau terjun dunia politik. Kritik terus terhadap negara. Kalau Anda yang membangun, kalau Anda berpikir Anda yang punya ada punya itu, yang bagaimana you punya yourself itu, you kembangkan itu apa dengan cara apapun. Karena solusinya tinggal itu. Saya mengerti you punya intelek, you udah bilang pres, tapi batasannya di situ. Lihat dulu fenomenanya itu. Kenapa harus ada begini? Kenapa saya nggak lulus? Jangan Anda melihat ke atas gitu. Lihat dulu fenomena gitu. Iya, betul itu. Enggak mau adu argumentasi begini, enggak. Mereka sudah tersistemik, sudah masif sistem negara kita yang rusak. Betul. Itu susah tadi, susah diterapkan. Iya, Yang seperti Pak Urang tadi bilang, saya dari desa. Kamu disuruh wira swasta itu kan perlu modal tuh, dari mana tadi? Iya, orangnya emosi orang saya sama kamu, sama saya beda temperamen. Saya orang temperamen melihat kejahatan negara itu yang masif dilakukan. Oleh sebab itu, yang istilah militokrasi itu nggak dipakai di negara kita. Ya benar Pak Andi bilang, masa seorang asisten staf ahli Menhankam itu ada orang yang tidak ada pengetahuan di bidang itu. Itu kan ciri-ciri negara kita tidak maju. Tapi kita tidak pernah bicara kritik itu, tajam itu harus kritik. Karena kalau di Papa Alsang ini diberikan kesempatan bagi kita untuk mengkritik itu. Yang penting persoalan di negara kita selalu sampaikan ini karena Islam, budayanya Islam ini yang masih bertumbuh berkembang. Anda mau bicara induksi-deduksi untuk punya hipotesa sama di dunia United Nation itu pada tanggal 20 berapa itu? 22 diberikan hari apa? Hari peringatan apa? Ya, tanggal 15 Maret. Dibagi sebagai Hari International Day for Combat Islamophobia. Ini dari dunia internasional ya, jangan bicara di kampung lah. Islamophobia itu memang menakutkan. Sehingga di United Nation itu si kelompok-kelompok Islam ini membayarlah pemimpin-pemimpin yang ada di United States untuk di United Nation membayar mereka supaya mau mengatakan tolong dong bikin combat Islamophobia, jangan marah lah, jangan benci, jangan curigalah kepada Islam. Maka si Guterres bikin itu. Tetapi beberapa negara tidak menerima itu. Mereka mengatakan kami tetap takut kepada Islamophobia itu. Islam itu. Karena itu kalau di Indonesia mereka adalah sumber radikalisme, terorismenya. Mereka di situ sumbernya. Di politik identitasnya, sentimen anti Arab lah. Oke, saya tanya orang, apa orang udah membaca update sekarang ini? Kalau Anda masuk polisi dibentuk apapun, Anda harus menghafal Al-Quran itu, benar nggak? Tapi cari di media, jangan dari bahasa saya, supaya diargumentasi, oh iya benar Pak. Di militer sama, di dunia pendidikan sekarang begitu. Harus ada yang menghafal apalah, nggak jus apa, kayak jus orange juice lah, saya nggak tahu itulah. Pelanggar HAM harus dong. hafal itu. Pak Teddy, pelanggar HAM dong Pak Teddy. Oh iya, Pelanggar itu pelanggar HAM. HAM, memang pelanggar. Tapi itu realitas Pak. Iya Pak, jangan adu argumen saya, itu realitas. Saya oleh sebab itu. Saya susah mau bilang pelanggaran HAM karena di Indonesia kan pelanggaran HAM terkenal. Belum ditarik di United Nation itu pelanggaran HAM-nya si Prabowo. Itu tapi realitasnya bukan kesambo politik, bukan. Saya nggak mau hantar. Tapi realitas itu yang terjadi di Indonesia itu. Rusaknya sistem itu karena Islamnya ini, budaya Islamnya yang mengakar itu. Pemimpinnya itu janganlah kita mimpi lah. Iya, pemimpinnya yang Islam itu. Kalau rakyatnya mah yang Islam baik, Pak Teddy. Iya, Bapak, benar baik. Mereka itu iya benar. Mereka itu kayak bunglon, tahu enggak? Iya. Kayak di Amerika saya bilang tadi, di Michigan mereka coba baca di vlog hari ini. Mereka baik karena dia terikat dengan aturan hukum yang melekat di situ. Betul. Tetapi jangan mereka terlepas di kelompok itu masuk ke satu tempat, Pak. Iya, otaknya akan kembali. Begitu juga saya di Jakarta lama. Saya barangkali ada teman-teman yang masih saya tinggal di Manggarai di lorong Kampung Rambutan, Pak. Orangnya ini senyumnya orangnya Telkom begini begitu. Waduh, Pak. Benar. Di hadapan kita baik, tapi di balik itu
Jangan coba-coba ke mereka. Mereka itu begitu caranya. Baik, itu kayak terjadi di Eropa. Mereka pertama baik, Pak. Yang terjadi di Jerman, mereka pertanyaan banyak. Tetapi kalau mereka sudah berkumpul, berkelompok bersama, itu benar enggak? Fenomena itu yang terjadi. Tetapi kita di Amerika, yang di mana-mana. Iya, di mana aja. Iya. Saya enggak, kenapa saya bilang budaya, benar. Manusia itu baik. Siapa bilang manusia enggak baik? Tetapi doktrinnya, ajaran ini Pak Andi bilang. Rusak, Pak. Rusak, benar rusak. Dari zaman 80-an, 70-an mundur lah, 60-an sama Pak. Sampai di zaman era postmodern sekarang sama. Ya, ini saya mau sampaikan. Saya tadi ambil dalil ke United Nations ya. Baru kita terjun ke negara kita. Negara kita memang benar-benar sudah rusak. Tetapi bagi saya ya, saya telepon terus di kampung halaman. Kalau di kampung halaman saya makmur sekali karena didukung oleh sumber daya alam yang ada. Dari pertanian, ya mereka nggak peduli bangsa dan negara. Mau Tapi kolek sekarang lagi ya. halamannya Pak Teddy lagi dijajah sama tukang bakso itu, Pak. Ya benar. Gila Itu Pak. benar, Itu Pak. pertama datang mereka jadi tukang bakso dulu, Pak. Sontoloyo. Bukan, Pak. Masif, Pak. Mereka buka itu masif. Saya sudah sampaikan. Masif. Iya, masif. Mereka menggunakan macam Dan nggak cara. laku tuh. Jual Pembebasan bakso. tanah. Tikus pula kan, Iya. kan? Mereka melakukan pembebasan tanah untuk bangun pertambangan. Setelah itu kosong dia bangun masjid dan sebagainya. Tapi saya sudah saran bikin agreement, jangan coba-coba. Bilang saya sudah tegur sama rakyat, sana bolehlah dia bangun. Tapi waktu lahan itu dikosongkan, jangan dibangun itu. Kemudian di sana marjil itu mereka suka menggunakan daya upaya ekonomi, Pak. Mengambil perempuan sana ya diislamkan dengan cara bayar. Iya, tapi nanti teman-teman baca aja di media. Yang penting bagi saya, fokus saya Pak, dalam bentuk berdalih apapun, Islam ini yang merusak semua sistem. Tapi belajarlah, baca itu kenapa Islam ini merusak. Dia merusak demokrasi, Pak. Dia merusak tatanan kehidupan wanita itu. Dia tidak setuju. Tatanan kehidupan, betul. Iya, dia tidak mau demokrasi, Pak. Coba analisa. Wanita, Pak, itu tepat sekali. Iya. Pak Paul, Kemudian, Pak Teddy, Pak Paul, Pak Teddy, apakah seluruh Islam begitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Digeneralisasi aja. Coba itu Bapak. Tadi pertanyaannya Pak Ade kan tadi pertanyaannya si siapa tadi yang sama si Mac Kevin itu tadi ya, yang sama si GBN News itu. Kan nggak semua orang Islam begitu, dia bilang begitu kan. Ngotot ya anak muda tadi kan. Yang tua bilang ya nggak semuanya begitu, tapi kenyataannya yang kita temui yang begitu terus itu. Kalau tadi mau baca tadi masalah pendidikan tadi ya, yang tadi Pak Hadi sama Pak Urang. Sebetulnya saya menangis orang, saya kecewa. Pendidikan Indonesia itu tadinya bagus, kita harus tadinya bagus. Tetapi kemudian karena sistem pendidikan yang tidak konsisten. Tadi sistem pendidikan yang membentuk sistem pendidikan Indonesia asalnya siapa? Belanda kan? Iya. Bagus asalnya, bagus. Pendidikan lama, zaman angkatannya Pak Bahari itu bagus. Ijazahnya Pak Bahari itu diakuin tuh di luar negeri itu. Tetapi pendidikan yang sekarang, kalau Anda tidak kuliah di Satya Wacana, bahkan Anda sekolah di UI atau ITB atau di Undip gitu ya, Anda kudu kuliah lagi loh di Belanda. Kalau mau kerja, kudu kuliah lagi, ngulang 1 tahun penyetaraan. Kecuali Anda kuliahnya di Satya Wacana. Karena Satya Wacana itu kurikulumnya sampai dengan hari ini sama dengan yang ada di Eropa. Sama dengan di Jerman, sama dengan di Belanda. Sehingga ijazah saya waktu daftar di Haifa, ya, saya kan ada beberapa ijazah gitu kan, yang terus saya ngecek, ternyata ijazahnya diakui, saya nggak perlu matrikulasi, nggak perlu apa, pokoknya saya langsung masuk. Yang diakui itu ijazah internasional saya dari Satya Wacana. Istri saya mau kerja di sini kemarin, yang diakui itu ijazahnya Satya Wacana. Terus saya lihat ada yang dari Undip segala macam, suruh ngulangi lagi setahun, suruh belajar lagi setahun penyetaraan. Karena saya kan, nah disitulah makanya sebetulnya kita sudah ngerti seberapa kualitasnya pendidikan di Indonesia. Memang lebih baik daripada di Arab. Contoh, kalau orang Indonesia mau belajar bahasa Belanda atau bahasa Jerman, langsung masuk A2. Tapi kalau Anda dari Timur Tengah, A1 dulu belajarnya. Karena baca tulis saja nggak bisa kayak Muhammad. Beneran. Kalau Anda lihat orang-orang belajar bahasa ini, kebanyakan yang A1 itu ya dari Belanda. Ya ada 1-2 orang Indonesia yang memang adalah lebih baik dari A1 buat belajar semuanya. Tetapi saya 2 kali, saya masuk ke Belanda, pertama saya masuk Jerman,
masuk ke kursusan itu kan, tes langsung kamu A2 langsung. Sama ya. Terus masuk ke sini, anak saya langsung masuk A2, istri saya langsung masuk A2, nggak perlu ke A1. Terus saya waktu masuk ke Belanda, kan ikut kursus lagi, tes lagi kan, dites dulu, langsung masuk A2 lagi. Istri saya masuk A2, oh saya langsung B1 malah ya. Saya malah langsung B1 karena saya sudah lewatin A2-nya sama B1-nya Jerman, masuk Belanda kan lebih mudah. Saya langsung B1. Ya, anak saya juga langsung B1 ya. Istri saya juga sebenarnya kita nggak melalui A2, B1, sorry, anak juga langsung B1 kita, karena di Jerman kita sudah lewatin A2 semua kan hampir sama Jerman sama ini. Tetapi orang-orang Arab ini pasti masuk A1 dan dosennya itu sampai capek ngajarin ABC. Ngajarin ABC, capek bayangin ya cara berpikir. Nah, itu dari pendidikan. Kedua tadi, sebenarnya apa sih mau kita cari kita ke luar negeri? Kenapa kita kecewa? Sebenarnya di Indonesia itu karena Islam itu membuat struktur ketidakadilan. Islam benar, amin. Membuat struktur di mana segala sesuatu atas nama Allah itu bisa menggantikan keadilan hukum yang dibuat oleh manusia. Contohnya, kalau misalnya Anda pakai jilbab, ya kalau nggak pakai helm polisinya pasrah, saudara. Kalau Anda pakai gamis itu ya, pakai orang-orang kiai-kiai itu, ustadz-ustadz, terus pakai sorban, pakai helmnya gimana? Begitu ada tilang, marah. Galakannya pakai sorban ini daripada pakai helm, daripada polisinya kan. Dan akhirnya biasanya lolos, biasanya akhirnya nggak ditilang. Ya kan? Nah, itu contoh ya. Terus kedua contoh, ini ya, ini hari ini ada si Kumaila nih ya, hari ini Kumaila dia ada upload YouTube bagus ya. 300 orang laki-laki di Pakistan menggeruduk satu orang wanita ya, gara-gara 300 orang lawan satu orang ya. Nah nih, Anda lihat ini ya, ini contoh 300 mengeroyok satu wanita Pakistan gara-gara pakai baju ada tulisan Arabnya ya, digeruduk itu ya. 300 orang, nah 300 mana nih? Itu 300 pria. Mana nih? Siapa nih? 300 Pakistan nih bukan ya? Siapa ini? Kumaila ya, Kumaila. Mana nih Kumaila nih? Adanya cabuli anak tua renta. Bukan ya, ada Kumaila ada di mana ya? PIS gerakan PIS ya. Nana ya, wanita Pakistan dikeroyok 300 pria. Mana nih? Sebentar ya, yang bisa cari deh. Sebentar ya, ini tadi mana tadi ya? Si Kumaila itu tadi ada baru cerita, ya ada 300. Sebentar ya. Yang cari aja Kumaila. Ya, ini ya. Maila. Sebentar ya, mana nih? Kumaila. Hakim baca Al-Quran. Lagi top. Iya, lagi top. Tapi itu ngeri sekali itu ya. Iya. Itu ngeri sekali itu. Dikeroyok gara-gara, waduh kok nggak ketemu ya. Tadi saya udah bilang Tuhan itu tidak ada. Kalian ngomong-ngomong saya nonton. Jadi ada 300, kalau Anda bisa tolong di ini ya, tolong ditaruh di Zoom, kalau yang kita ketemu, linknya tolong biar saya buka di chat Zoom ya. Jadi 300, judulnya apa sih? Dikepung, dikeroyok. Dikepung. Dikepung, mungkin dikepung ya kata kuncinya ya. 300, nggak ketemu juga ya, Kumaila. Dikepung 300 orang laki-laki ya, dikepung 300 orang laki-laki. Udah saya share Pak. Mana? Sudah. Zoom ya. Tapi HTTPS Facebook tapi Pak. Tidak apa-apa. Ini ya, oke, tidak apa-apa. Nah, ini. Waduh. Logika Kumaila. Iya. Terima kasih ini. Ya betul ini ya. Mana nih? Agama. Itu baru kejadian di Pakistan.
ada perempuan yang pakai dress, ada kaligrafi Arabnya, dan itu chaos banget. Dia dikepung 300-an orang laki-laki, nggak bisa keluar dari restoran, dan dituduh melakukan penistaan agama. Dia dikira pakai baju bertuliskan ayat Quran. Kerumunan orang itu pada minta perempuan itu buka bajunya, dan ada teriak-teriak ngancem mau menggal kepalanya. Nah terus akhirnya ada polisi yang datang dan ngejelasin ke kerumunan itu kalau itu tulisan Arab, tulisan itu Hawa yang artinya manis atau cantik gitu, bukan ayat suci. Akhirnya perempuan itu didampingi polisi, dipakein jubah hitam dan kerudung buat nutupin kepala, terus kayak di escort keluar. Sebenarnya malu-maluin gak sih? Itu tuh kayak nunjukin kalau kerumunan itu tuh pada nggak bisa baca tulisan Arab, tapi marah-marah karena berasumsi tulisan Arab itu pasti ayat suci gitu. Nah orang Pakistan itu nggak bisa bahasa Arab, by the way, kalau kamu nggak tahu. Mereka menggunakan bahasa Urdu. Nah dress yang dipakai itu ternyata adalah produk dari Kuwait, dan desainernya marah juga gara-gara banyak yang DM dia disturbing messages. Nah dia jelasin katanya dia pakai kata-kata Arab di desain pakaiannya ya karena itu bahasa mereka, orang Kuwait ngomong bahasa Arab kan. Nah bagi dia bikin kaligrafi ada tulisan Hawa gitu di baju, mungkin kayak kita pakai baju ada tulisannya cantik gitu atau beautiful. Nah terus wanita yang dipersekusi itu akhirnya dia minta maaf ke publik coba. Padahal kerumunan laki-laki itu yang berhutang maaf ke cewek itu, yang gak sih, karena ngepung perempuan gak bersalah itu. Salahnya ya salah mereka nggak bisa baca. Jadinya udah mah bodoh dihatuain. Itu kalau nggak keburu ada polisi mungkin nggak selamat kali ya, karena memang di Pakistan tuh hukuman penistaan agama itu hukuman mati. Nah peristiwa ini mengingatkan aku juga nih sama suatu peristiwa di suatu negara tempat Agnes Monica berasal. Jadi pada tahun 2016 Agnes Monica pernah pakai, bukan Agnes Monica ya, sekarang Agnes Mo. Agnes Mo pernah pakai outfit yang ada tulisan Arab ya buat konser. Rame deh tuh pada bilang penistaan agama, padahal tulisannya itu Al-Muttahid yang artinya persatuan. Udah nggak bisa baca tulisan Arab, nggak tahu artinya. Tapi paling kenceng marah-marahnya. Sebenarnya nggak bisa baca tulisan Arab kan nggak apa-apa ya, nggak harus. Orang bukan bahasa kita komunikasi sehari-hari kan. Cuman kalau nggak paham tapi marah-marah itu tuh kayak Komedik sekaligus suram gitu. orang-orang tuh aware nggak sih bahasa Arab tuh selain memang bahasa kitab suci agama Islam, itu juga bahasanya orang Arab sehari-hari. Ya orang Arab kan bukannya cuma orang Islam juga gitu. Orang Arab kalau mau maki-maki orang lain juga pakai bahasa Arab. Ya aku hari ini pakai kalung ada tulisan Arabnya, apakah ini bentuk penodaan agama atau karena nggak bisa baca? Gila ya. Gimana tuh jadinya tuh? Kan repot ini kan makanya Indonesia Agnes Monica itu dari mana? Konoha ya. Coba. Udah salah, ngamuk, galak, banter, ya kan, terus nggak merasa salah, ya kan? Nah ini kan repot, saudara. Anda tinggal di negara begini, Anda mau jadi apa coba? Tadi yang Kadlar tadi, Anda mau jadi apa coba di negara begini? Kan Sontoloyo ini kan? Aduh, nggak benar semua. Ini ada Bu Dora, Pak Paul Dere, Pak SK, ada ngantri dah.